Berkendara sudah menjadi kegiatan esensial dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar dengan kepadatan lalu lintas yang tak lepas setiap harinya. Seperti yang terjadi di Jakarta, terhitung hingga tahun lalu, ibu kota Indonesia ini dipenuhi dengan total hampir mencapai 20 juta kendaraan bermotor setiap harinya. Lebih dari 90%-nya merupakan kendaraan pribadi loh. Tentu tidak seperti negara-negara lain. Biaya parkir yang terbilang murah di Indonesia juga menjadi faktor yang membuat para warga asik berkendara. Lalu gimana nih pemirsa jika biaya parkir yang murah tiba-tiba naik melejit hingga puluhan kali lipat? Juni lalu, pemerintah DKI Jakarta sedang mengkaji rencana kenaikan tarif parkir di sejumlah wilayah ibu kota. Kenaikannya nggak main-main loh. Tarif paling mahal bisa mencapai angka Rp60.000 per jamnya dan Rp18.000 per jam untuk motor. Eits, tapi tenang dulu ya pemirsa, peraturan tersebut masih berada dalam tahapan uji coba nih. Saat ini uji cobanya hanya berlaku di beberapa titik dengan fasilitas angkutan umum memadai, seperti daerah Sudirman hingga Blok M. Wacana ini dibuat dengan tujuan mendorong warga untuk beralih ke transportasi umum, serta untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Waduh, kenaikan tarif parkir yang masih jadi wacana aja udah cukup bikin geger warga. Gimana kalau sudah kejadian beneran ya? Seperti kendaraan bermotor berikut ini yang tarif parkirnya bikin gak habis pikir. Biasanya tarif parkir identik dengan kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Nah, kendaraan yang satu ini nggak punya roda sih, tapi tarif parkirnya bisa bikin geleng-geleng kepala loh. Seorang pelaut beberapa hari lalu sempat ramai menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, ia membeberkan tarif parkir kapal pesiar yang ternyata bisa mencapai $30.000 atau setara dengan 430 juta untuk 12 jam. Kalian tahu tidak, biaya parkir kapal pesiar 420 juta dalam satu hari. Waduh, belum sehari aja uang parkirnya udah bisa buat nyicil rumah tuh ya. Ia mengatakan tarif tersebut memang wajar, terutama di pelabuhan-pelabuhan yang sibuk seperti di negara Jerman atau Amerika Serikat. Walah, kalau sampai ada yang telat, itu mah pasti ditinggal ya. Daripada rugi bandar karena harus tambah jam parkir. Bulan April lalu, Polresta Bandara Soekarno-Hatta baru saja merilis informasi terkait 7 mobil mewah yang ditinggalkan begitu saja di parkiran bandara. Mobil-mobil mewah ini sudah menjadi penghuni tetap bandara dengan waktu yang beragam. Mulai dari 9 bulan dengan tagihan Rp76 juta, hingga mobil yang terparkir sejak 2 tahun lamanya dengan tagihan mencapai Rp170 juta. Menurut pihak kepolisian, jika tagihan parkir dari ketujuh mobil tersebut disatukan, nominalnya bisa mencapai Rp900 juta. Gimana tuh pemirsa? Kalau jadi si pemilik mobil, kira-kira mendingan nyicil mobil baru atau tebus tagihan parkiran ya? Musisi asal Indonesia yaitu Reza Arab sempat viral karena meninggalkan motornya di parkiran sebuah gedung selama 3 tahun lamanya. Gini nih jadinya, habis manis sepah dibuang. Udah punya yang baru, yang lama jadi dilupain. Saking lamanya, pemirsa pasti tidak menyangka kalau motor yang diberi nama Blanky ini dahulu berwarna putih loh. Sarang laba-laba dan debu tebal menyelimuti motor ini sampai warnanya jadi butek tuh. Saat pergi menjenguk motor lamanya, ternyata tagihannya sudah mencapai angka Rp10 juta. Kalau kata netizen sih, lebih baik izin jual motornya dulu, biar bisa bayar tagihan parkirnya deh. Kalau tadi sudah bahas perkara tarif parkir yang nominalnya meresahkan, selanjutnya ada yang nggak kalah meresahkan nih. Para pengguna jalan pasti sering digeregetan sama mereka yang bertingkah saat parkir. Sama, saya juga cari makan di dalam.
Merasa nggak bersalah, seorang emak-emak mengunggah video yang sempat viral ini berharap mendapatkan pembelaan dari para netizen. Tapi apa daya, netizen cukup pintar untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar nih. Pasalnya, si emak parkir cukup lama di depan ruko orang tanpa izin. Alhasil yang punya ruko pun pusing 7 keliling. Pelanggannya nggak bisa masuk ke ruko dan ia juga kesulitan untuk bongkar muat barang. Sama, saya juga cari makan di dalam. Ya kenapa ibu dari sini? Dari sini apanya? Kenapa parkir di sini? Ini parkiran kan bebas. Setelah kembali ke parkiran, ibu ini adu cekcok karena nggak terima tuh melihat perlakuan pemilik toko yang menempelkan kertas di mobilnya. Dia jadi kotor semua, kamu mau Ini bersihin? baru loh bu. Saya dari pagi nggak tempelin. Saya udah nunggu sampai siang baru saya tempelin. Menurutnya sih, parkiran ini milik umum. Ya, memang milik umum sih, Bu. Tapi jangan parkir di depan ruko. Sampai menghalangi rezeki orang ya. Asal parkir di depan rumah orang, hati-hati loh, nggak bisa pulang. Kayak mas-mas satu ini nih. Dia habis-habisan dikerjain sama bapak pemilik rumah karena sembarangan parkir tanpa izin. Gak nanggung-nanggung tuh, si bapak sampai rela merantai motornya agar sang pelaku nggak bisa kabur. Eits, nggak cukup dirantai sama motor. Sebelum mobilnya dibebasin, sang pemilik mobil juga dapat banyak wejangan tuh dari si bapak. Ayo pemirsa, buat yang sering parkir sembarangan, terutama di gang, hati-hati ya, mobilnya dirantai juga. Kalau yang satu ini kayaknya kualat deh, karena parkir di depan rumah orang. Lihat aja tuh pemirsa, mobilnya on the way berubah jadi akuarium dadakan deh. Ini mah pemilik rumahnya nggak perlu repot-repot untuk negur ya. Soalnya udah ditegur langsung sama Tuhan via alam tuh. Gak apa-apa deh ya, hitung-hitung dapat spa mobil gratis. Maju kena, mundur kena. Gara-gara satu mobil, warga satu gang jadi kena imbasnya. Kejadian seperti ini kayaknya mungkin banget ya untuk terjadi terutama di gang-gang sempit. Pasti ada aja deh kelakuan orang yang asal parkir di gang satu arah. Waduh, ini mah namanya ngerepotin ya. Orang mau masuk ke rumah sendiri jadi terhambat. Dan yang mau keluar rumah juga nggak bisa. Yuk pemirsa, jangan sampai kayak gini ya. Usahakan untuk cari lahan yang lebih luas kalau mau menumpang parkir. Bencana memang tak dapat ditebak kedatangannya. Contohnya saja robohnya kondominium di Florida baru-baru ini saat para penghuninya sedang terlelap tidur.